Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis ta'lim, musalla, ukhwatun yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jemaah yang berkesempatan hadir, yang berkenan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan ibu-ibu semuanya, hari ini masih menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir di majelis kita ini. Walaupun makin hari terasa makin terbebani, makin hari makin berat. Bahkan banyak kita dengar sahabat, rekan, tetangga kita yang sakit, masuk rumah sakit. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita yang lagi sakit oleh Allah diberikan kesembuhan dan kesehatan. Mudah-mudahan kita yang masih dalam keadaan sehat, segar bugar, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan segar bugar. Bersyukur kita kepada Allah karena kita masih diberikan kekuatan iman, sehingga kemana kita mengadu? Kepada Allah. Kalau sakit, kemana kita minta sembuh? Kepada Allah. Kita diajari doa untuk ketika sedang sakit. Allahumma ya Rabban nas azhibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Kalau ibu ingin wiridkan boleh, ya syafi antallah, ya syafi antallah, ya syafi antallah. Wahai zat yang maha penyembuh, hanya Engkau Allah. Kita ini makan obat, kalau kata Allah tak sembuh, tak sembuh. Tapi kalau kata Allah sembuh, air putih saya bisa menjadi wasilah untuk kita sembuh. Jadi kalau begitu, yang menyembuhkan itu bukan obatnya. Hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Kalau obat itu wasilah, ikhtiar kita untuk sembuh. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sejak saat ini, sejak kita hidup di dunia sampai kita terbaring terbujur kaku di liang lahat, sampai kita besok dikumpulkan di bawah terik sinar matahari yang begitu panas di mahsyar, sampai kita dihitung, ditimbang amal kebaikan dan keburukan kita, sampai kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ceramah kita pada sore ini tak lama sampai selesai. Judulnya Ad-Dunya Makan. Dunia ini tempat. Ini ceritanya, cerita dunia ini. Karena memang kita lagi hidup di sini, lagi nyaman-nyamannya hidup di dunia. Lagi enak-enaknya hidup di dunia, walaupun Allah katakan mata'ul ghurur. Dunia ini tempat orang bersenda gurau, tapi besok dia akan selesai, akan habis. Dunia yang hari ini kita banggakan akan kita tinggalkan, kedudukan jabatan akan kita tinggalkan, harta akan kita tinggalkan, rumah mewah kita akan kita tinggalkan, anak, istri, suami pun akan kita tinggalkan. Apa sebab? Kena hidup ni gantian ya Bu. Hari ini kita yang di sini, besok kita selesai digantikan oleh orang lain. Rumah itu sekarang kita yang menempati, besok orang lain yang menempati. Terbayanglah Ibu? Ibu. Ibu kasih bunga banyak-banyak sekeliling rumah tu. Ibu tak ada orang lain yang menikmati bunga mahal tu. Makanya kalau beli bunga jangan yang mahal-mahal, karena besok yang senang orang yang di belakang ibu. Kenapa? Hidup ni gantian aja Bu. Kita punya jabatan diganti orang, kita punya kedudukan diganti orang, kita punya tempat tinggal diganti orang. Bahkan kedudukan kita sebagai suami pun kadang digantikan orang. Kedudukan ibu sebagai istri pun kadang digantikan orang. Mengapa coba? Makanya enggak usah pusing-pusing kali lah sama dunia ni ya Bu. Dunia mata'ul ghurur, tempat main-main, tempat senda gurau. Ada tempat yang nyaman, yang tak ada siksa, surga namanya. Ada tempat yang nyaman, tak ada sakit, surga namanya. Tak ada miskin, tak ada susah, tak ada payah, surga namanya. Tapi ada tempat yang semuanya serba tak enak. Makan Pak Ustaz makan, tapi makannya paling tak enak. Minum Pak Ustaz minum, airnya air yang mendidih mengelegak entah berapa ribu derajat, itu yang diminum. Baunya busuk, nanah yang keluar dari selangkangan. Nah, itu yang diminum. Minum memang, tapi minuman paling tak enak, makan paling tak enak, tidur Pak Ustaz tidur, tapi tidur paling yang tak nyaman. Itulah neraka. Jadi kita ini Bu, kalau yang di dunia ini ya kadang nyaman, kadang tak nyaman. Ibu sekarang ada yang nyaman, tapi tak tahu di sebelah ibu ada orang yang lagi gundah hati, gundah gulana. Ya Bu, tak boleh pikiran yang di sebelah kita, tidak tahu, kita tu dia yang tahu. Apa sebab? Karena dunia ini tempat terkadang senang, terkadang kita tak senang. Makanya hidup dunia ini jangan ngebet-ngebet kali. Kata Nabi ya, tengah-tengah ajalah. Khairul umur awsatuha. Pekerjaan yang baik itu setengah-setengah. Sayang sama suami, enggak usah sayang-sayang kali. Suami sayang sama istri, enggak usah sayang-sayang kali. Karena besok satu ketika bisa jadi dia tak sayang sama kita. Pada saat ketika tidak sayang lagi, muncul kebencian yang sangat luar biasa. Tapi kalau kita tak sayang-sayang kali, pada saat benci, bencinya pun tak benci-benci kali. Ya kan? Maka kata Allah, khairul umur, kata Rasulullah, khairul umur awsatuha. Pekerjaan yang baik itu yang sedang-sedang saja. Tak usah berlebih-lebih kali. Oh, ibu lagi susah mengeluh, silakan aja, tapi jangan ngeluh-ngeluh kali. Ya Bu, ada orang yang paling tak baik untuk berteman siapa? Orang yang suka ngeluh. Onde Adin kau sedang susah gini kau, besok bersuruh susah je lah dia.
besok lagi ketemu, susah juga lagi. Terus kapan senangnya? Hidupnya susah aja terus. Ya Allah, orang kayak gitu kalau dibikin teman, ibu yang sehat pun jadi jadi ketak sehat jadinya kan. Jadi suka mengeluh jadinya. Kita usah mengeluh. Nah, jadi ibu ad-dunya makanun, dunia ini tempat. Yang pertama, dunia ini makanul musibah. Dunia ini tempat Allah memberikan kita cobaan. Kalau tak ingin dicoba, di surga, di alam kubur aja masih dicoba. Lebih dahsyat lagi cobaan alam kubur daripada di sini. Kalau di sini ini cobaannya sedang-sedang aja. Ada beda musibah sama bala. Ini nanti kita jelaskan, ada musibah, makanul musibah, ada makanul bala. Ad-dunya makanul musibah, ad-dunya makanul bala. Dunia ini tempat orang mendapat musibah, tapi dunia juga tempat orang mendapatkan bala. Lalu apa beda antara musibah sama bala? Kalau musibah itu cobaan dari Allah, ada dua versinya. Yang pertama, Allah untuk menguji orang itu supaya imannya naik. Yang kedua, Allah menguji, menegurnya karena memang dia salah. Musibah namanya. Ada Allah menegur kita karena Allah ingin iman kita naik. Tapi ada waktunya Allah menegur kita karena memang kita lagi salah. Cuma kita nggak sadar Katolik kalau kita lagi sedang salah. Nah, jadi itu musibah. Nah, kalau musibah itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dapat musibah lalu katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sakit musibah, belum tentu orang sakit karena Allah benci. Belum tentu. Jangan-jangan dia sakit Allah ingin nguji imannya supaya kualitas imannya naik, besok jadi orang yang lebih baik daripada dia sebelum sakit. Maka ibu kalau nengok orang sakit yang dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan di depan orang yang sakit. Iyalah ya Bu, Pak Ustadz, si anu tu sakit Pak Ustaz, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan dia sabar, Allah cepat ngangkat sakitnya. Ya kan? Jangan pergi berkunjung ke rumah dia, assalamualaikum Pak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wah, kecewang lah mati dan gosnya kan. Nah, orang yang jawab itu. Jadi innalillah itu dibaca, oh dapat sakit innalillah, dapat ujian innalillah, kecelakaan innalillah, semuanya. Ibu kehilangan innalillah, kehilangan sendal ibu di musola ni balik baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena memang sendal itu dari Allah, ibu dapat rezeki dari Allah, ibu belikan sendal, hilang lagi dia. Baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka nun musibah. Kita ini dari Allah semuanya. Dapat jabatan, musibah jabatan tu. Ibu kalau dapat musibah baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sekarang kalau dapat jabatan kenduri. Orang sekarang dapat jabatan yang beli kerbau, yang beli kambing ya Bu, diundang sanak famili, keluarga, kolega, apa makan bersama, syukuran, dapat jabatan. Umar bin Abdul Aziz ketika diangkat menjadi khalifah Bani Umayyah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum dengar itu dibaca oleh orang-orang sekitar saya ketika dia dapat jabatan. Kalau dapat jabatan, tenang, besok awak ada syukuran ya, tunggu undangan dari saya ya. Ngeri ya Bu. Bahkan ada yang ekstrim Bu, diangkat, dipilih, menang, peresmiannya pakai keyboard. Ada kan? Yang dipikul jabatan. Jabatannya tak pula singkir tu, tak sebulan 2 bulan tu, 5 tahun. Selama 5 tahun tu bergelimanglah dengan kesalahan dan dosa.
Maunya kalau syukuran Pak, saya syukuran Pak, saya menang apa, besok saya kasih makan anak-anak yatim piatu 100 orang. Balik kasih amplop 200.000 isi satu amplop, barulah mantap. Ya bu, musibah. Ad-dunya makanul musibah. Dunia ini tempat kita mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu. Jadi ibu kalau dapat musibah kemana mengadunya? Pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ad-dunya makanul bala. Dunia ini tempat orang mendapat bala. Apa bentuk bala itu? Bala itu teguran dari Allah karena memang kita lagi tidak taat kepada Allah. Tsunami datang karena tak taatnya kita pada Allah, gunung meletus, banjir bandang, galodo. Tahu bu galodo? Gunung runtuh, turun batu godang-godang tua, masuk kampung, masuk rumah. Galodo. Kalau di tempat awak kau ndak ada do. Galodo kau tempat-tempat berbukit, bergunung. Ya bu, itu bala. Bala itu teguran dari Allah kepada hamba-hambanya yang tidak taat. Banyak maksiatnya, banyak mengicuh. Datang bala. Kalau ndak abi-abi mengicuh, ndak kan abi-abi bala tu doh. Sekali lagi mengicuh je lah, maka bala takkan selesai. Maka hentikan mengicuh tu, maka berhentilah bala. Makanya ada ayat mengicuh. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Rakawil bagi yang menyukat menimbang. Ya bu, mengukur. Itu apa intinya? Mengicuh. Terserahlah apa yang dikicuh. Kalau mengukur untuk orang dikurangi, menimbang untuk orang dikurangi, ngurusin untuk orang dikurangi, tapi kalau ngurusin untuk dia dilebihi, nimbang untuk dia dilebihi, ngukur untuk dia dilebihi. Ya saya lebih kadang-kadang ngomong kok ayat untuk orang pengicuh. Padahal intinya untuk orang penimbang, penyukat yang tidak jujur ya bu. Wailul lil mutaffifin. Rakawil bagi orang-orang yang curang dalam mengukur dan menimbang. Masya Allah. Makanya bu, ukuran ni 1 meter itu kan 100 cm. Kalau dikurangi 1 cm kali 100 meter sudah dapat berapa dia? 1 meter. 1 meter ini harganya berapa? 300.000. Kenapa? Karena kainnya kain sutra. Itulah makanya orang mengukur menyukat menimbang tu rakawil tempatnya. Ini ayat khusus untuk orang yang mengukur menyukat. Tapi ketika ini dilebarkan ayat ini kajiannya, maka siapapun yang mengicuh dapatlah dia teguran dari wailul lil mutaffifin. Hati-hati nanti Allah turunkan bala. Saya tak berani mengatakan situasi negeri kita sekarang bala. Wallahu a'lam bishawab. Ukur-ukur sendiri ajalah. Lalu apa yang Allah berikan? Wala nabluwannakum bisyai'. Sungguh kami akan uji kalian, kata Allah. Apa ujiannya? Dengan sesuatu. Sesuatu itu banyak. Banyak sesuatu itu. Cuma kemudian di belakang Allah jelaskan di antaranya, kan? Wala nabluwannakum bisyai'in. Sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Sesuatu itu amat. Di antaranya kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala minal khauf. Dengan rasa takut. Sekarang ini rasa takut kita berlebihan. Terasa bu? Terasa ibu rasa takut ibu kan? Ibu ketemu dengan teman mau salaman aja sekarang ini takut.
Ibu ketemu sama orang asing, sama-sama muslim, mau buka ini aja takut. Iya kan? Ibu mau ngomong sama orang dekat-dekat aja takut. Dulu cipika-cipiki nak takut orang. Kini yang cuba cipika-cipiki lah. Yang awak khawatirkan istri pulang dari pengajian malam lakinya takut. Takut dan dekat ke kau tadi pengajian kau dibawa dan datang. Kan bahaya tu. Wala nablugannakum bi syai'im minal khauf. Kita diuji oleh Allah dengan segala sesuatu, di antaranya rasa takut. Kekuatan umat Islam tu ada di masjid. Dan umat Islam di dalam masjid. Orang sana paling salah satu jalan masuk surga kita dapat pahala. Pahala yang paling murah itu sedekah. Sedekah yang paling murah itu senyum. Macam mana coba? Kita mau sedekah duit lagi tak punya. Mau sedekah tenaga lagi tak punya. Hanya satu inilah lagi harapan untuk bisa sedekah. Kenapa? Kita hari ini nengok teman senyum hanya tengok dari matanya aja. Kalau matanya berkoru ya senyumlah tuh. Ya Allah ya Rabbi. Jalan masuk surga yang paling mudah lewat sedekah. Sedekah yang paling mudah itu ya inilah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyum kamu dengan saudaramu, berseri senyumnya, tak ada paksaan, tidak senyum miring sebelah, senyum ikhlas, laka sedekah. Itu hitungannya sedekah. Nah, yang kedua, jalan masuk surga itu dosa diampuni Allah, dosa digugurkan Allah. Salah satu jalan dosa yang paling mudah digugurkan Allah, jabat tangan. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahu qabla an yatafarraqa. Dua orang muslim bertemu lalu jabat tangan, Allah gugurkan dosa-dosanya sampai tangan keduanya terpisah. Untuk mengukur siapa di antara kita yang paling baik, makanya tampillah di hadapan Allah menjadi hamba yang paling baik, supaya nanti ujungnya itu surga. Kita ini tak mengharapkan apa-apa dong. Harapannya surga. Lalu di dalam surga itu apa yang kita inginkan? Ketemu Allah. Nikmat yang paling besar di dalam surga itu bukan surganya. Nikmat yang paling besar di dalam surga itu bertemu Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah manusia itu besok di dalam surga berseri-seri. Kenapa berseri? Karena bisa nengok Tuhannya. Menurut ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang di dalam surga sebahagian Allah berikan hak untuk bisa melihat zatnya Allah. Sebahagian, tidak semuanya. Ya Bu, kalau kita contohkan dunia, kita sama-sama pergi ke kantor gubernur mau ketemu Pak Gubernur. Rupanya di situ tidak semua diizinkan bertemu sama Pak Gubernur. Sampainya di kantor itu Bu, tapi tidak bisa nengok gubernur tu, tidak ketemu dia sama gubernur. Ya itu ditanya sampai kata gubernur, sampai. Pesuah enggak. Yang satu ditanya sampai kata gubernur, tamu, cipika-cipiki deh, nyonya. Lain pula nikmatnya tu kan. Ada orang yang merasa nikmat sudah dianggap nikmat karena sampai dia ke situ. Tapi ada yang lebih nikmat lagi sampai di situ lalu dia ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita melihat Allah di surga itu? Kata hadis Rasulullah, kamu melihat Allah seperti melihat bulan purnama. Kamu bisa nengok dari mana saja, tapi tidak semua orang bisa menengok. Mudah-mudahan kita bisa. Ya Bu. Kenapa? Karena ibu setiap hari Jumat sedang bermain-main di taman surganya Allah. Ini taman surga nih. Ya Bu, ini taman surga nih. Luar biasa nih.
Makanya ibu yang sekali-sekali datang, mulai hari ini jangan sekali-sekali datang, sering-sering datang, karena ini taman surga. Rasulullah ngomong sama sahabat, sahabat, kamu kalau sedang melewati taman surga, kamu mampir. Sahabat tanya, ya Rasul, memang di dunia ada taman surga? Ada, kata Rasulullah. Majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, itu adalah taman surganya Allah. Nah, jadi ibu lagi duduklah di taman surganya Allah sekarang. Bangga enggak, Bu? Bangga. Sedangkan ibu pergi ke Bukit Tinggi aja duduk di taman Lubang Jopang tuh bangga. Taman Lubang Jopang. Nah, ibu